Salam sejahtera bagi orang semua. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengawali khotbah, permohonan maaf karena suara backingnya enak jadi dengar, backingnya tidak nyaman, paling ditambah duduk dengan jemaat sekurang supaya suara boleh keluar. Tetapi tidak akan mengurangi sukacita dalam melayani apapun kondisinya. Kalau ada yang ganti, tetap mesti naik. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada seorang bapak, dia ada di dalam hutan. Ketika dia ada dalam hutan, dia mencari jalan keluar. Dia memiliki harapan supaya dia boleh keluar dari hutan, karena dia sudah tidak bisa keluar. So kelaparan, so kehausan, semua dia so rasa. Suka sekali mau keluar, itu yang DP harapan. Sehingga dia berdoa, dia mulai bilang, Tuhan, kasih keluar akan kita dari hutan ini. Ketika dia berdoa terus, dia mulai lihat berjalan jeplang-plang. Kemudian dia lihat ada ubi masih mantap. Dia mulai bilang, Tuhan, kita minta jalan keluar. Kenapa Tuhan kasih ubi mantap? Dia sebiar, dia berjalan lagi. Ketika dia berjalan, dia heran karena ada api yang selengkap dengan kayu yang sementara terbakar. Dia mulai bilang lagi, Tuhan, kita minta jalan keluar, kenapa kasih api? Dia berjalan lagi. Ketika dia berjalan, dia lihat ada sungai yang kecil, ada air. Tapi dia bilang lagi, Tuhan, bukan ini yang kita minta. Bukan ini kita harapan. Tetapi kita harapan jalan untuk pulang. Saudara-saudara, akhirnya dia kelaparan, dia tidak berdaya, dan dia hanya terdiam di hutan tanpa daya. Ini hanya sebuah ilustrasi, mau menggambarkan, memberi pemahaman bagi kita bahwa terkadang harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Dan ini pun yang sementara dialami oleh orang Yahudi. Ketika surat ini ditulis, Injil ini ditulis, mereka memiliki harapan, pemikiran bahwa Yesus yang adalah Raja, dia hadir sebagai pemerintah, dia hadir sebagai penguasa yang akan mengalahkan semua musuh. Ini harapan orang Yahudi. Tetapi saudara-saudara, ternyata berbeda ketika orang baca bagian bacaan saat ini. Tuhan bilang, anak manusia datang ke dunia akan mengalami penderitaan. Penderitaan yang disebabkan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemerintah-pemerintah yang hidup tidak jujur, yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Harapan orang Yahudi, Yesus akan hadir sebagai Raja yang akan melepaskan mereka dari penderitaan dan pergumulan hidup. Tetapi jawaban yang mereka terima berbeda. Dorang bilang, kan kita tahu Yesus sebagai Raja.
Dia akan datang untuk memberi kelegaan, memberi pertolongan, mengalahkan orang pemusuh. Tetapi kenapa kau bilang Yesus datang dengan penderitaan? Ketika Yesus sampaikan bahwa anak manusia akan merasakan penderitaan yang sangat, maka Petrus dia tarik Yesus. Kalau bagian Injil Matius jelas di situ. Dikatakan bahwa Petrus ketika dia tarik Yesus, dia tegur. Dia bilang, jangan bilang begitu. Yesus bilang, hai iblis, enyala. Karena menurut Yesus apa yang diungkapkan oleh Petrus itu buah pekerjaan iblis. Karena kalau apa yang diungkapkan oleh Petrus tidak akan seperti itu jika dia mengikuti apa yang Allah mau. Karena itu saudara-saudara, sangat jelas Yesus mau katakan bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Artinya, ketika orang percaya dalam keberimanannya tetap mempertahankan iman, kadang-kala pun orang sebagai orang percaya berpikir bahwa hidup bersama Yesus, maka semua jalan terbuka lebar. Penderitaan pergumulan akan terlepas. Mari apa? Ketika orang rajin-rajin beribadah, justru orang pergumulan lebih hebat dari orang yang jarang beribadah. Orang yang selalu beribadah, rasa-rasanya ini pergumulan yang pernah habis. Susah sekali orang untuk keluar dengan segala harapan dan kerinduan yang orang inginkan. Justru orang lihat orang yang malas beribadah, dorang hidup tenang-tenang, dorang hidup damai-damai, rupanya tidak ada beban. Seperti ini pikiran orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi Yesus mau katakan bahwa ternyata untuk mengikuti Yesus, mengaku percaya kepada Yesus, tidak akan pernah lepas dari tantangan dan pergumulan. Karena itu ketika orang menghadapi pergumulan, maka jangan pergumulan itu melemahkan iman kita. Di zaman Injil Markus ini ditulis, umat Tuhan sedang mengalami penindasan yang luar biasa. Tekanan, penganiayaan yang dirasakan sungguh sangat luar biasa. Sehingga mereka merindukan kehadiran Yesus untuk melepaskan segala pergumulan dan penderitaan yang mereka hadapi. Karena itu, ketika pun kita dalam pergumulan bersama keluarga, yang penting orang periksa orang hidup dekat dengan Tuhan, jauh dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti Tuhan. Maka jangan pernah khawatir tentang apapun. Justru orang yang akan khawatir adalah orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan. Kalau orang setia, orang tidak akan apa-apa. Pergumulan justru akan menguatkan orang. Walaupun memang ketika diperhadapkan dengan pergumulan yang tidak enak, sakit hati, perasaan sakit. Tetapi ini kita orang percaya. Ternyata Yesus telah mengingatkan bagi para murid-muridnya,
lewat bagian bacaan kita, tetapi juga untuk umat Tuhan di masa sekarang ini. Menyangkal diri, memikul salib, bukan kelemahan, melainkan kekuatan hidup kita bersama. Yang penting, serahkan kepada Tuhan. Sehingga ada cerita ketika seorang penjual tomat di kebun, dia mulai potong-potong tuh tomat, semaso di keranjang, mau bawa di pasar. Dia pikul, dia berjalan sampai mau dapat oto di pinggir jalan. Sampai di pinggir jalan dia coba cari tempat untuk menumpang. Kendaraan maksudnya, kendaraan untuk menumpang. Dia mulai dolah. Ada yang nyanda, tetapi ada auto pickup yang dengan sedia hati singgah. Dan sopir mulai bilang, "Pak, naik Jul." Dengan itu keranjang satu kali. Akhirnya dia naik bawah, naik di belakang angka, berjalan auto. Ketika berjalan ini sopir lihat-lihat dari kaca spion, aduh, rupa ada sesuatu yang lain. Ketika dia lihat, ini auto belok kanan, itu bapak lihat di belakang taiko iko, belok kiri lagi taiko. Ketika dia lihat, aduh, ternyata dia sududuk, DP keranjang dia ada pikul-pikul. DP keranjang dia nyak seturun dari kaca spion dapat lihat. Akhirnya ini bapak berhenti, dia turun, dia ke belakang, dia bilang, "Pak, bapak kan suka numpang. Bapak boleh duduk dan keranjang pun boleh duduk." Saudara-saudara, ini mau menggambarkan kepada kita, ketika menyerahkan hidup kepada Tuhan, pergumulan pun, beban pun kita serahkan kepadanya. Tidak, Tuhan tidak kehilangan cara untuk menolong dan memberkati orang semua. Yang penting serahkan dan hidup setia kepadanya. Tuhan memberkati orang semua. Amin.